Presiden Jokowi perintahkan Kementerian Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki agar pembangunan pabrik-pabrik minyak makan merah segera dikebut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Jokowi pun menargetkan harus rampung Oktober bulan depan. Kementerian Koperasi dan UMKM menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Badan Standarisasi Nasional atau BSN bersinergi untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki pun mengatakan bahwa hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi. Pembangunan pabrik minyak makan merah harus segera dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah di pasaran domestik. Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober sudah terbangun pabrik dan pada Januari 2023 sudah bisa produksi, dan ini adalah arahan Presiden Jokowi agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM, ucap Teten Mas Duki di kantor Kemenko UGM Jakarta pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Teten pun menambahkan BPOM bersama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PKS telah melakukan perencanaan DED agar sesuai dengan standar dari BPOM. Untuk BSM sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI atau Standar Nasional Indonesia dari minyak makan merah ini, tutur Teten. Dari perhitungan Kemenkop UKM, setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari maka akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan sekitar pabrik pilot kode ini. Rencananya akan dilakukan di Sumatera Utara. Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi. Bahkan bila dikembangkan, turunnya bisa untuk program stunting. Jadi, ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat. Juga mudah-mudahan tidak ada hambatan, sambung Teten. Di tempat yang sama, Teten, Bidang Pengawasan Pangan Olahraga atau BPOM, Rita Endang pun menambahkan bahwa pihaknya juga siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar BPOM. Juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik setelah peletakan batu. Kita awal mutu industri bangunan agar sesuai dengan standar kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya, kata Rita Endah. Sedangkan Kepala Badan Standarisasi Nasional Buku S. Ahmad juga menegaskan bahwa tugas BSN pengembangan minyak makan merah ini ialah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, serta bergizi. Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama. Kita sudah susun draft rancangan SNI, tinggal satu setiap lagi. Karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track, yaitu untuk menyusun SNI, ngucap Goku. Di samping itu, ketika SNI sudah terbit, maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya benar-benar memenuhi SNI. BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar kami nanti ketika produk berjalan proses sertifikasi pun bisa langsung berjalan dan bisa lebih cepat untuk memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk adalah benar-benar aman, sehat, dan bermutu. Jelas Koko di APKI. Mencatat total produksi minyak sawit dalam negeri pada Mei 2022 yaitu sebesar 3,4 juta ton. Jumlah itu turun 19,7% dari 4,2 juta ton pada April 2022. Rinciannya produksi kerupuk oil atau CPO pada Mei 2022 yaitu sebesar 3,1 juta ton, turun 19,8% dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 3,8 juta ton. Sementara produksi cat palm kernel oil atau CDKU pada Mei 2022 yaitu sebesar 300-400 ton,
turun 18,5% dari April 2022, yaitu yang sebesar 373.000 ton. Ini menurun stok minyak sawit pada Mei 2022 telah mencapai 7,2 juta ton, meningkat dari 6,1 juta ton pada Maret 2022 ini, disebabkan karena kinerja ekspor yang menurun, yaitu akibat kebijakan pelarangan dari pemerintah. Presiden Jokowi pun menargetkan harus rampung Oktober bulan depan. Kementerian Koperasi dan UMKM menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Badan Standarisasi Nasional atau BSN bersinergi untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki pun mengatakan bahwa hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi. Pembangunan pabrik minyak makan merah harus segera dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah di pasaran domestik. Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober sudah terbangun pabrik dan pada Januari 2023 sudah bisa produksi, dan ini adalah arahan Presiden Jokowi agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM, ucap Teten Mas Duki di kantor Kemenko UGM Jakarta pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Teten pun menambahkan BPOM bersama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PKS telah melakukan perencanaan DED agar sesuai dengan standar dari BPOM. Untuk BSM sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI atau Standar Nasional Indonesia dari minyak makan merah ini, tutur Teten. Dari perhitungan Kemenkop UKM, setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari maka akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan sekitar pabrik pilot kode ini. Rencananya akan dilakukan di Sumatera Utara. Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi. Bahkan bila dikembangkan, turunnya bisa untuk program stunting. Jadi, ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat. Juga mudah-mudahan tidak ada hambatan, sambung Teten. Di tempat yang sama, Teten, Bidang Pengawasan Pangan Olahraga atau BPOM, Rita Endang pun menambahkan bahwa pihaknya juga siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar BPOM. Juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik setelah peletakan batu. Kita awal mutu industri bangunan agar sesuai dengan standar kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya, kata Rita Endah. Sedangkan Kepala Badan Standarisasi Nasional Buku S. Ahmad juga menegaskan bahwa tugas BSN pengembangan minyak makan merah ini ialah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, serta bergizi. Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama. Kita sudah susun draft rancangan SNI, tinggal satu setiap lagi. Karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track, yaitu untuk menyusun SNI, mucap Goku. Di samping itu, ketika SNI sudah terbit, maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya benar-benar memenuhi SNI. BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar kami nanti ketika produk berjalan proses sertifikasi pun bisa langsung berjalan dan bisa lebih cepat untuk memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk adalah benar-benar aman, sehat, dan bermutu. Jelas Koko di APKI. Mencatat total produksi minyak sawit dalam negeri pada Mei 2022 yaitu sebesar 3,4 juta ton. Jumlah itu turun 19,7% dari 4,2 juta ton pada April 2022. Rinciannya produksi kerupuk oil atau CPO pada Mei 2022 yaitu sebesar 3,1 juta ton, turun 19,8% dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 3,8 juta ton. Sementara produksi cat palm kernel oil atau CDKU pada Mei 2022 yaitu Indonesia tanah air beta.
pusaka abadi nan jaya.